Perkenalkan, nama saya Iswina Agis Nidrizi dari program Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Pertama-tama yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati Bapak Abdul Bahrudin MPD selaku Kak Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, dan yang saya hormati dosen pengampu Psikologi Pendidikan Ibu Vika Anjana MPD. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang fase dan tugas perkembangan. Baik, yang pertama, fase perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan. Perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan dapat dibagi menjadi beberapa fase utama, yaitu ada fase bayi dan balita dari umur 0 sampai 2 tahun, usia prasekolah dari umur 3 sampai 5 tahun, usia sekolah awal dari 6 sampai 12 tahun, usia remaja dari 13 sampai 19 tahun, dewasa awal dari usia 20 sampai 40 tahun, dewasa pertengahan 41 sampai 65 tahun, lansia dari 65 tahun ke atas. Untuk selanjutnya di sini ada fase perkembangan teori. Itu ada 4. Yang pertama sensomotor 0 sampai 2 tahun, praoperasional 2 sampai 7 tahun, terus operasional konkret 7 sampai 11 tahun, operasional formal 12 tahun ke atas. Yang selanjutnya ada teori perkembangan sosial emosional. Teori perkembangan sosial emosional ini mengembangkan teori perkembangan sosial emosional yang memusatkan perhatian pada perubahan-perubahan yang terjadi dalam aspek sosial dan emosional sepanjang rentang kehidupan individu. Di mana di sini ada banyak, saya cuma ngambil 3. Yang pertama, kepercayaan vs ketidakpercayaan dari 0 sampai 1,5 tahun. Otonomi vs malu atau ragu dari 1,5 sampai 3 tahun. Inisiatif vs rasa bersalah dari 3 sampai 6 tahun. Selanjutnya di sini ada implikasi fase perkembangan dalam konteks pendidikan, itu ada 2. Yang pertama, peran guru dalam memahami dan memfasilitasi perkembangan siswa. Peran guru dalam memahami dan memfasilitasi perkembangan siswa dapat sangat penting dalam membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka. Guru bukan hanya pengajar mata pelajaran, tetapi juga memimpin dan membentuk perkembangan sosial, emosional, kognitif siswa. Sebagai berikut beberapa peran utama guru dalam konteks ini. Yang pertama, memahami kepribadian siswa. Yang kedua, mengenali tahap perkembangan. Yang ketiga, mengamati perilaku siswa. Yang keempat, mengidentifikasi masalah dan tantangan. Yang kelima, mendorong pertumbuhan. Yang keenam, memfasilitasi pembelajaran kolaboratif. Yang ketujuh, melibatkan orang tua dan wali murid. Yang kedelapan, berperan sebagai model perilaku. Yang selanjutnya, yang nomor 2, pengaruh fase perkembangan terhadap fase pembelajaran. Pengaruh fase perkembangan individu seperti yang dijelaskan dalam teori-teori seperti Piaget dan teori Erikson sangat penting dalam menentukan strategi pembelajaran yang efektif. Di sini ada perkembangan terhadap strategi pembelajaran. Yang pertama, penyesuaian kurikulum pembelajaran materi pembelajaran pada tahap sensomorik 0 sampai 2 tahun. Menurut teori Piaget, pembelajaran harus lebih fokus pada pengalaman sensorik dan penggunaan objek fisik. Penggunaan metode pembelajaran yang sesuai. Anak-anak pada usia prasekolah 3 sampai 5 tahun cenderung belajar melalui bermain dan aktif fisik. Yang ketiga, memberikan dukungan emosional yang tepat. Yang keempat, fasilitas belajar kolaboratif. Yang kelima, memberikan tanggung jawab yang tepat.
Yang ketujuh, memfasilitasi pertumbuhan dan eksplorasi. Yang kedelapan, mendorong refleksi dan pemecahan masalah. Yang kesembilan, menggunakan peran guru sebagai model. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.